Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Naila Husna. Direktorat Kepolisian Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Teluk Jakarta pagi ini. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu percepatan pembongkaran pagar laut. Seperti inilah pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca, Ditpolairut melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dilanjutkan pencabutan pagar laut di perairan Teluk Jakarta. Dari pantauan Metro TV di lokasi, ada 16 personil yang menjadi awal kapal untuk melaksanakan pembongkaran bambu pagar laut. Pencabutan pagar bambu dilakukan menggunakan alat yang telah disiapkan, berikut pelampung, tali, dan lainnya. Kasubdit Patroli Airut Polda Metro Jaya, Kompol Freddy Yuda Satria meminta para personil untuk menjaga keselamatan. Belasan personil ini akan dibagi sesuai dengan tugas atau tupoksinya masing-masing dalam pencabutan pagar laut yang masuk wilayah Teluk Jakarta. Ya, pemirsa, sepanjang 15,5 km pagar laut ilegal telah berhasil dibongkar sejak operasi dimulai pada 18 Januari lalu. Dan hari ini proses pembongkaran masih terus dilanjutkan. Untuk mengetahui informasi terkininya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV. Sudah ada rekan kami Sheha Al-Hadar dan juru kamera Ridwan Bima langsung dari wilayah pagar laut Tangerang, dan juga ada rekan Insan Suwardi di sana. Kita akan sapa Sheha terlebih dahulu. Nampaknya Anda sudah berada di atas kapal untuk turut menyaksikan proses pembongkaran pagar laut pagi ini. Bisa dijelaskan proses pencabutan pagar laut hari ini, Sheha? Selamat siang Naila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa kini kami tengah berada di perairan Laut Tangerang, yang mana ini merupakan salah satu titik pembongkaran untuk pagar laut ilegal. Nah, kalau mungkin bisa kami tunjukkan, pagar lautnya berada di sebelah sini. Ini kini tengah masih dicabut satu persatu menggunakan kapal atau perahu karet seperti itu ya. Karena memang untuk proses pencabutan atau metode pencabutan yang kini tengah dilakukan dan yang memang paling mungkin dilakukan adalah menggunakan perahu karet. Karena kalau bisa dilihat, Naila dan juga pemirsa, kini memang untuk perairan Tangerang ini sedang surut, sehingga untuk kapal-kapal besar itu tidak bisa merapat ataupun mendekat ke pagar laut. Nah, titik-titik utamanya yang sedang dicabut atau sedang dibongkar pagar lautnya adalah titik-titik yang menjadi jalur bagi para nelayan untuk mencari ikan seperti itu. Nah, itu merupakan titik-titik utama karena memang tentunya diharapkan dapat perjalanan untuk mencari ikan bagi para nelayan ini dapat kembali normal meskipun memang masih panjang pagar laut yang harus dibongkar. Nah, untuk informasi mengenai berapa personil dari Polairut, kita akan bergabung kali ini dengan Dirpol Airut, Kombes Pol Joko Sudono. Selamat siang, Bapak. Bapak mungkin bisa dijelaskan kalau untuk dari Polairut sendiri ini ada berapa personil, kemudian ada berapa kapal yang diturunkan, Pak? Untuk hari ini kita menurunkan 150 personil, terdiri dari Korps Polairut 50 personil. Kita Polda Metro juga 54 personil, sedangkan Polda Banten menurunkan 50 personil. Untuk kapal gabungan kita 10 kapal, jadi dari Korps Polairut ada 3 kapal, sementara dari Polda Metro ada 5 kapal, untuk Polda Banten menurunkan 2 kapal. Oke. Bapak, kalau melihat cuaca, situasi saat ini, kira-kira target untuk hari ini pagar laut yang bisa dibongkar berapa, Pak? Untuk hari ini kita start tadi dari jam 8 ya. Karena kendala cuaca juga ini ombak agak tinggi. Ini baru kita dapatin sekitar 10-an, barangkali 10 sampai 20 meter ini yang sudah kita dapat. Mudah-mudahan nanti sampai sore kita bisa sampai lah 50 meter mungkin sampai 100 meter. Oke. Baik, Pak, kendalanya sendiri, Pak, kalau misalnya selain cuaca, ada nggak sih Pak kendala-kendala lain yang terjadi ketika proses pembongkaran? Untuk kendala yang lain selain cuaca mungkin ini ya. Ini kan kapal-kapal kita yang ada ini kan kebanyakan kapal-kapal yang besar, makanya kita nurunkan di lapangan ini kapal-kapal yang kecil, rubber boat sama kapal-kapal speed kita, sehingga bisa narik bambu-bambu ini. Gitu. Oke. Pak, tentunya kita mengetahui kalau proses pembongkaran pagar laut ini membutuhkan dana yang besar ya Pak ya. Kalau dari Polairut sendiri ini dananya berasal dari mana Pak? Kita ada anggaran rutin kita yang kita gunakan masing-masing. Kemarin hasil rapat di Lantamal juga. Untuk kegiatan pembongkaran pagar laut ini kita menggunakan anggaran masing-masing. Oke, baik.
Pak, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya bagaimana Pak proses pencabutan pagar laut ini Pak? Jadi gitu, seperti Mbak yang ketahui ya, itu anggota kita lagi turun di laut, itu diikat itu satu persatu itu bambunya, habis itu ditarik sama kapal-kapal rubberboat atau kapal-kapal speedboat kita yang kecil. Nah, terus nanti ditarik, ada 4 atau 5 bambu, baru kita tarik. Setelah kita tarik, nanti kita amankan bambunya di LCT ya, kapal yang besar itu, dibawa ke darat nanti. Itu berarti seluruh bambu yang dicabut memang akan dibawa ke daratan untuk dikumpulkan ya Pak ya? Ya, ya benar, dikumpulkan jadi satu, nanti kita bawa ke darat. Nah, nanti kita jadikan satu. Mungkin nanti kita serahkan ke KKP, mungkin bisa jadi barang bukti atau mungkin. Ini kalau untuk proses pembongkaran pagar laut ini ada titik-titik yang diutamakan nggak sih Pak, di mana aja? Untuk Polda Metro dan Polda Banten, kemarin memang awalnya kan dari ini ya, mulai dari timur sampai ke barat ya. Nah, ini kita sudah sampai ke daerah Pakuaji ini ya. Nah, ini nanti kita bergerak sampai ke barat sampai ke terakhir titik akhir Mauk ya. Ya itu. Kalau untuk jalur-jalur nelayan itu Pak, apakah dijadikan fokus juga? Nah itu, jadi utamanya kita membongkar pagar laut ini terutama di jalur-jalur untuk nelayan ya. Makanya kita juga utamakan jalur-jalur yang dilalui oleh nelayan, kita bongkar. Berarti memang jalur-jalur nelayan untuk kecamatan yang di mana aja Pak? Di pagar laut ini mulai dari Teluk Naga sampai ke Kabupaten Tangerang itu ada 6 kecamatan ya. Gitu. Kalau yang wilayah PMJ Pak? PMJ ada 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Teluk Naga dan Pakuaji. Oke, berarti itu menjadi fokus terutama memang untuk jalur nelayan ya Pak ya? Ya, kita utamakan jalur nelayan yang kita buka dulu. Oke, baik. Ini kalau untuk rencana ke depannya apakah akan ada penambahan personil atau penambahan kapal? Sementara kita laksanakan tiap hari 150 personil. Nanti mungkin kita juga pasti ada evaluasi ya bersama antara Lantamal dan KKP. Apakah target yang sudah ditentukan tercapai? Kalau memang belum tercapai, mungkin nanti dari hasil rapat koordinasi kita penambahan personil. Oke, berarti ada kemungkinan penambahan personil tersebut ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Naila dan juga pemirsa, tadi adalah penjelasan dari Dilpor Airut, Kombes Pol Joko Sudono. Kalau bisa kita perhatikan di sini Naila dan juga pemirsa, mungkin bisa dilihat secara langsung proses pencabutan pagar laut yang memang harus dilakukan satu persatu menggunakan kapal kecil atau perahu kecil yang bisa Anda saksikan di layar Anda. Dan memang kalau bisa dilihat Naila dan juga pemirsa, di sebelah sana itu adalah pagar-pagar yang memang masih rapat. Jadi kalau misalnya itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicabut seperti itu ya. Dan ini kedalamannya memang juga berbeda-beda. Untuk bambu-bambu ini ada yang 1,5 meter, kemudian ada yang 2 meter, dan tertancapnya juga cukup dalam sehingga memang dibutuhkan ekstra seperti itu ya untuk mencabutnya satu persatu. Dan kembali lagi, cuaca ini juga menjadi salah satu kendala untuk proses pencabutan pagar laut. Kita mengingat kalau memang saat ini masih musim hujan, kemudian kalau kita melihat tadi prediksi dari BMKG, cuaca untuk hari ini memang diperkirakan akan terjadi hujan, kemungkinan di sore hari nanti. Nah, cuaca ini memang menjadi salah satu kendala karena kalau kita mengingat kemarin, proses pencabutan pagar laut ini sempat dihentikan sementara karena adanya badai. Dan kalau saat ini memang masih terlihat cerah, namun mungkin sudah mendung ya Naila dan juga pemirsa, sehingga memang apabila ini terjadi hujan, maka kemungkinan prosesnya akan dihentikan sementara, baru akan dilanjut besok. Kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini sudah ada sekitar 15,5 km yang sudah berhasil dibongkar. Artinya masih ada 14,66 km lagi yang masih harus dibongkar satu persatu. Rencananya masih akan dilakukan selama 10 hari ke depan. Dan ini tentunya diharapkan dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian juga karena mengingat pagar laut ini merupakan salah satu rintangan bagi para nelayan yang ingin melaut, karena memang ini mengharuskan mereka untuk memutar dari jalurnya. Dan bahkan kalau kita mengingat beberapa hari lalu sudah disebutkan bahwa kerugian nelayan
yang terkena efek dari pagar laut ini bahkan mencapai 9 miliar rupiah karena mereka harus menggunakan bensin yang lebih besar atau lebih banyak akibat dari adanya pagar laut. Tentunya kita akan saksikan terus, Naila juga pemirsa, kita akan pantau terus proses pembongkaran pagar laut, karena kalau untuk dari pembongkaran pagar laut ini bukan hanya dari Polairut, tapi juga ada dari personil gabungan, dari TNI AL, Marinir, dan juga lain-lain, bahkan nelayan ataupun masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Tangerang ini juga ikut membantu mencabut pagar laut karena mereka sendirilah yang merasakan efek maupun juga dampak buruk dari adanya pagar laut ini. Kemudian Naila dan juga pemirsa, kalau bisa dilihat di sebelah sana itu merupakan tempat penangkaran karang hijau seperti itu ya, dan itu juga merupakan salah satu kendala yang ditemui oleh para petugas yang ingin membongkar pagar laut karena tentunya ini jarak dari satu tempat penangkaran karang ke penangkaran karang yang lainnya ini dekat, sehingga ini menjadi sebuah rintangan untuk jalur kapal seperti itu ya. Kemudian juga tadi kami sebutkan bahwa pasang surut laut, kemudian juga ketinggian ombak ini menjadi kendala, sehingga memang untuk proses dari pembongkaran pagar laut ini belum disebutkan targetnya kira-kira untuk hari ini berapa panjangnya. Namun kalau dari Polairut kemungkinan minimal ini ada 100 hingga 150 meter yang dapat dibongkar hari ini, dan tentunya ini diharapkan dapat terus meningkat sehingga proses pembongkaran pagar laut ini bisa selesai di dalam waktu yang lebih cepat. Naila. Baik, Sheha Al-Hadar, terima kasih untuk informasi Anda. Nanti kami akan kembali mengupdate informasinya dari sana. Kita ke rekan Insan Suwardi. Insan, dari wilayah perairan Tanjung Pasir, apa informasi yang ingin Anda sampaikan dari sana untuk update terkininya? Oke, Naila dan juga pemirsa, kami laporkan informasi terbaru pasca dari tim personel gabungan yang khususnya didominasi oleh Lantamal TNI AL ini telah melakukan kembali operasi untuk pencabutan pagar laut yang dimulai dari posko yang berada di perairan Tanjung Pasir yang berada di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten. Naila Kem juga sampaikan bahwa personil yang diterjunkan untuk hari ini ada sekitar 358 personil gabungan baik dari TNI AL maupun juga ada melibatkan sejumlah unsur lainnya seperti ada dari masyarakat sekitar yang berasal dari nelayan. Ini kurang lebih ada 35 nelayan yang ikut membantu proses pencabutan pagar laut yang terus dilakukan sepanjang hari ini kami melaporkan. Di mana di antaranya juga ada sekitar 7 kapal nelayan yang juga ikut membantu proses pencabutan pagar-pagar laut yang merupakan bambu-bambu yang telah dipasang kurang lebih sejak beberapa bulan lalu. Naila, begitu pula kami perlihatkan juga ini merupakan kondisi terkini dari posko yang berada di kawasan perairan Tanjung Pasir, di mana kalau kita lihat tadi sekitar 7.30 seluruh personil sudah diberangkatkan menggunakan perahu karet dan juga beberapa perahu lainnya untuk melakukan pencabutan pagar yang kalau kami mendapatkan kabar bahwa kondisi pagar laut yang sebelumnya telah tercabut sekitar 15,5 km dari titik awal proses operasi, sekarang masih ada tersisa sekitar 14,66 km yang masih harus dicabut oleh pemerintah pasca kontroversi ataupun riuhnya pagar laut yang sudah menancap di kawasan perairan Tangerang. Di mana untuk kondisi pagar yang saat ini dicabut ini cenderung sudah berada di arah perairan Mauk, di mana kalau kami juga mendapatkan kabar bahwa ada beberapa faktor yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh tim personel di lapangan. Mulai dari kondisi cuaca yang masih belum bisa diprediksi, di mana juga ada kondisi arus dari perairan, begitu pula dengan bambu-bambu yang dikabarkan bahwa kondisi dari bambu yang terpasang ini cenderung memiliki bentuk yang lebih besar, dengan diameter yang lebih lebar dan juga lebih tebal. Sehingga ini menjadi tantangan bagi para personil untuk melakukan pencabutan dengan kondisi personil yang ada, begitu pula dengan adanya keterbatasan alat begitu. Dan kalau untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang bisa terjadi kapan saja, begitu pula dari posko perairan Tanjung Pasir ini telah disiagakan alat-alat untuk membantu. Kalau kita lihat di belakang saya saat ini ada beberapa alat yang telah disiagakan, ada beberapa tank amfibi jenis LVT-7 atau LVT-7 yang juga selalu standby untuk membantu proses pencabutan pagar yang bisa
diberangkatkan kapan saja sesuai dengan kondisi yang mereka dibutuhkan di lapangan. Begitu pula tadi juga personil ini terus bersiaga di kawasan posko pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang ini untuk memastikan seluruh kendala ataupun seluruh proses pencabutan ini dapat berlangsung dengan maksimal. Dan kalau kita lihat memang biasanya ini pada saat pagi hari seluruh personel berangkat sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau kami mendapatkan informasi mereka akan kembali sekitar di pukul 16 hingga rentang pukul 17. Artinya memerlukan waktu sekitar 8-10 jam untuk proses mereka mencabut. Terlebih memang kondisi pagar laut ini sudah semakin menjorok menuju kawasan perairan Mauk dan nantinya masih akan berlanjut hingga kawasan perairan Kronjo. Naila, dan begitu pula kami juga laporkan bahwa proses proses pencabutan pagar laut ini akan dilakukan secara terus, tidak akan terputus, sehingga nantinya seluruh personil yang memang datang langsung diberangkatkan menuju lokasi titik pagar yang masih menancap. Dan nantinya kami mendapat informasi sekitar pukul 10 hingga 11 akan ada penerjunan kapal logistik untuk memastikan kebutuhan dari kru ataupun personel di lapangan agar tidak kurang dalam melakukan proses pencabutan pagar yang dilakukan sejak pagi hari ini. Tentu akan kita nantikan, Naila, sudah berapa jauh pagar laut yang bisa terjabut. Memang kalau kami sampaikan tadi, jenis pagar ataupun jenis bambu yang kami sampaikan memang cenderung kondisinya lebih tebal, lebih panjang dengan diameter yang lebih besar. Ini menjadi tantangan karena memang kalau kami melihat beberapa sampel yang telah ada di posko ini, ada beberapa bambu yang kalau kita ambil perbandingan sejak operasi pertama pencabutan pagar, kalau kita lihat dari gambar-gambar yang telah tayang di media, memiliki ukuran cenderung lebih kecil dengan jarak-jarak yang cenderung masih lebar. Namun semakin mengarah ke perairan Mauk dan Kronjo, kondisi pagar laut ini memiliki ukuran bambu yang cenderung lebih lebar, lebih besar, dan lebih rapat antara bambu yang satu dengan bambu yang lain. Sehingga tentu akan kita nantikan apa update informasi dari tim lapangan, karena kami masih menunggu kabarnya update nanti akan disampaikan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait sudah berapa banyak atau seberapa jauh pagar laut yang mampu ataupun telah berhasil dicabut dari perairan kawasan Mauk Tangerang pada pagi hari ini, Naila. Baik, Insan, sebelumnya kan ini ditargetkan oleh pihak dari petugas gabungan setempat termasuk juga TNI AL bahwa hari ini akan bisa dilakukan pembongkaran sepanjang 5 km. Tentunya ini meningkat signifikan dari capaian sebelumnya yang hanya mencapai 2,5 km. Namun mengingat kondisi cuaca di sana, apakah ada perubahan target pencapaian pembongkaran atau seperti apa? Apa sudah ada informasi yang disampaikan langsung dari sana? Ya, Naila, untuk memang target yang disampaikan untuk hari ini memang kalau kita lihat 5 km ini menjadi angka yang cukup lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target biasanya. Tentu kami tadi bertanya kepada bagian dari Lantamal TNI AL menyebutkan bahwa sejauh ini masih belum ada tantangan ataupun hambatan yang cukup berarti mengingat proses pencabutan pagar masih berlangsung di kawasan perairan Mauk. Tentu ini masih kita harapkan target sepanjang kurang lebih 5 km ini akan mampu tercapai pada hari ini. Artinya kalau 5 km pada hari ini bisa tercapai target pagar laut ini dicapai, artinya kurang lebih ada sekitar sisa 9 km yang masih harus dicabut dari pagar-pagar laut yang telah menancap sekitar kurang lebih beberapa bulan lalu. Tentu, Naila, pagar laut yang memang telah tercapai ini kami sampaikan bahwa kondisi pagar ataupun kondisi bambu-bambu yang tertancap ini masih menjadi tantangan berat. Karena tadi disampaikan juga bahwa pagar bambu yang berukuran lebih besar, lebih dengan diameter yang lebih lebar dan juga bambu yang lebih tebal, ini tentu menjadi hambatan tersendiri lantaran kondisi perairan dengan arus laut yang masih belum bisa kami sampaikan juga memang karena kalau kita lihat memang dari kawasan pesisir seperti ini memang walaupun kondisinya sedang pasang namun perairan tidak terlalu memiliki arus yang tinggi ataupun lebih kuat. Arus kalau kami lihat masih cenderung normal, namun kami belum bisa memastikan, kami juga masih terus melakukan update terhadap Lantamal TNI AL, kami belum bisa mendapatkan atau belum mendapatkan informasi terkini, namun nanti akan kami update selanjutnya sudah berapa jauh pagar-pagar laut yang mampu tercabut sepanjang hari ini, Naila. Baik, tentunya semoga pembongkaran pagar laut ini bisa diselesaikan sesuai dengan target awalnya. Terima kasih Insan Suwardi dari Pantai Tanjung Pasir, wilayah perairan Laut Tangerang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.